Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Oke, hari ini kita mau buat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kepercayaan. Oke, kepercayaannya siapa? Kelas dimulai dari diri sendiri. Nah, kalau yang biasa kalian sudah buat adalah peraturan kelas, betul ya? Hal apa saja yang boleh, tidak boleh kalian lakukan di kelas, kan seperti itu toh? Nah, kita awali dengan untuk membuat keyakinan kelas itu dengan membuat peraturan kelas terlebih dahulu, yang sudah kalian biasa lakukan. Pinginnya biar kelas ini nyaman buat kalian semua yang ada di dalamnya ini, itu kira-kira peraturan apa sih yang harus kalian taati begitu. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Nanti kita sebutkan satu persatu. Terus kalau peraturan itu biasanya kalian itu memandangnya bagaimana? Melihat sebuah Peraturan di SMP Muhammadiyah 9 itu kalau hari Senin harus pakai sepatu hitam, kaos kaki putih. Terus tidak boleh berangkat lebih dari jam 7. Itu tuh peraturan itu kalau yang menurut kalian itu menakutkan tidak? Tidak. Ada yang terbebani? Ada yang terbebani kalau misalnya nyatanya kalau pakai sepatu full hitam begitu mau kalian? Ada yang mau, ada yang tidak. Nah, biar kesannya peraturan itu tidak menakutkan, tidak membebani. Nah, itu kita buat keyakinannya yang kalian tentukan sendiri. Oke? Nah, kita mulai dari peraturan dulu ya. Peraturan kelas. Coba siapa yang mau buat? Yang ada di kelas ini apa? Anak-anaknya harus bagaimana? Harus piket. Baik. Harus piket. Bayar kas. Satu persatu. Jaga kebersihan. Apalagi? Tidak boleh apa, Mas? Tidak boleh keluar masuk kelas. Apalagi contohnya? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Membersihkan masjid. Oke. Yo, yang perempuan apa? Tidak boleh mengejek orang tua. Oh, sih, tidak boleh mengejek. Kopi paste. Apa tadi? Laci tadi? Membersihkan laci. Membersihkan apa tulis jadi Membersihkan papan tulis. Tidak boleh mengejek orang tua. Terus apa lagi? Kakek. Ya, keluarga. Tidak boleh ngobrol sendiri. Oke, sepakatan. Oke. Hah? Tidak boleh rame gitu ya maksudnya ya? Rame saat pelajaran. Terus tadi tidak boleh menghina fisik ya toh? Tidak boleh menghina fisik. Apa? Oh ya. Terus apa lagi? Tidur. Tidak boleh tidur. Apa? Tidur ke manusia bu. Saat pelajaran boleh tidak? Boleh tidur. Tidurnya kalau apa? Saat makan, di rumah gitu kan? Nah. Tidak boleh makan
Nah mungkin. Nah makanya kita sepakati nggak nanti yang itu loh. Nah ada temanmu yang nggak setuju nanti kalau misalnya nggak setuju kan kita bisa ubah dengan keyakinan yang lain. Ini fungsinya adalah untuk mencari kesepakatan bersama. Kan itu toh? Apalagi kira-kira? Harus piket, bayar kas, jaga kebersihan, tidak boleh keluar masuk kelas. Kalau berangkat tidak boleh telat nggak? Boleh aja, tapi Boleh, kalau Pak. ada keperluan. Kalau Kalau ada keperluan boleh. Kalau ada keperluan boleh. Terus mau dibuat peraturan nggak itu terkait dengan keterlambatan? Oke, nggak usah. Apalagi kira-kira yang harus ditaati? Apalagi? Lanjut Cici. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh bermain game saat pelajaran. Alif sudah duduk. Begini salah. Terus apa lagi? Boleh nggak berbicara kotor? Miso. Nggak boleh ya. Berarti kita tambahkan ya. Tidak boleh. Berbicara. Terus apa lagi? Oh ya itu termasuk di situ. Ada lagi? Ada lagi? Oh tadi kira-kira apa? Menurutmu yang harus dilakukan teman-temanmu di kelas ini biar kelas ini tuh tentram, nyaman, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh bertengkar. Oke, boleh. 15 saja ya. 15 saja ya. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh kenal ini juga. Tidak boleh kamar mandi. Ini sudah masuk di sini. Tidak boleh keluar masuk kelas. Semua ya Bu. Nah, tidak boleh keluar masuk kelas. Bolehnya satu gantian gitu toh. Oke, masuknya ke situ. Semua jenis tidak boleh Oh, keluar. Mas pelajaran pernah kayak gitu? Oh, nggak boleh kayak gitu ya. Guru tidak masuk, tidak boleh jajan. Tidak boleh jajan. Oh, jajan. Tidak boleh apa? Jajan. Oh, tidak boleh keluar bersama-sama gitu ya. Minimal satu. Keluar kelas Minimal satu. bersama. Maksimal 1 orang. Nah, oke. Sudah buat peraturan-peraturan. Nah, tadi dengan peraturan ini kira-kira memberatkan nggak? Ya. Biar ada ya ada enggak? Biar kesannya tidak memberatkan dan tidak menakutkan. Yuk kita ubah peraturan yang sudah dibuat itu menjadi kalimat positif. Jadi ya kalau kalian dilarang gitu tuh boleh. Kalian suka nggak sih? Gimana tidak ikut? Tidak boleh itu kan larangan ya. Ikut ini boleh make-up. Iya enggak? Tidak boleh itu kan dilarang toh. Nah, Boleh membawa ikut udah selesai buat peraturannya. Nah, sekarang kita buat itu udah ada aturan di sekolah. Oke, bisa kembali lanjutkan? Bisa, baik. Tahapan penyusunan keyakinan kelas yang berikutnya adalah peraturan sudah kalian buat.
Nah, biar kesannya tidak menakutkan dan kok apa-apa dilarang sih, banyak banget larangannya. Dia ini Gimana? Namanya juga sekolah, betul ya. Nah, kita ubah peraturan ini, kalimat-kalimat yang negatif ini menjadi kalimat positif. Baru berikan contoh kalimat positif yang mana? Kalimat positif ini baru ubah harus itu menjadi melaksanakan tiket. Jadi kata harus baru ganti dengan melaksanakan. Jadi tidak perlu dipaksa. Kalau harus, kamu harus makan. Jadi kalau nggak makan dosa nggak? Nggak. Dosa, kan harus. Iya toh. Nah, silahkan makan dengan kata-kata harus makan. Dengan silahkan makan, enak mana didengar? Silahkan itu kan terserah kita tuh mau makan atau enggak. Harus makan dipaksa. Oke ya? harus diwajib. Nah, berarti kewajiban itu harusnya kita miliki kesadarannya di sendiri-sendiri. Oke? Melaksanakan. Bayarkan sudah positif ya? Membayarkan. Jaga kebersihan sudah positif? Sudah. Nah, yang ini tidak boleh keluar kelas. Kita ganti dengan apa? Jangan tidak boleh itu sama. No. Tertib di dalam kelas. Nah, kalau sudah tertib, dia mau keluar masuk nggak? Kira-kira? Ayo Mas Bagus sekarang membuang sampah di tempat sampah. Ini sudah positif belum kalimatnya? Sudah. Membersihkan wajib sudah positif belum? Sudah. Membersihkan papan tulis sudah positif belum? Tidak boleh mengejek ortu sudah positif belum? Diubah jadi apa? Jangan itu masih negatif. Saling menghargai Orang kulit waton bagus begini orang tidak gitu ya. Lanjut Mas Novel, tidak boleh rame saat pelajaran. Itu sudah positif belum? Belum. Digantinya apa? ayo biar Tadi satu jelas menghormati guru yang sedang guru. menjelaskan. Bisa juga apa? Tenang di dalam kelas. Ini ganti ke tenang saat pelajaran. Oke, tidak boleh menghina fisik. Positif apa negatif? Negatif. Apa digantinya? Menghargai. Oke. Satu. Ini orangnya. Dari orang lain. Terus tidak boleh tidur. Negatif. Apa gantinya? Jangan ditunggu. Selalu memperhatikan. Oke. Ya, satu lagi Mas Bagus. Tidak boleh makan saat pelajaran. Apa kalimat positifnya? Tidak boleh makan saat pelajaran. Apa kalimat positifnya? Apa kira-kira Rafinsa? Bantu Mas Bagus. Apa Rafinsa? Tidak boleh makan saat pelajaran. Apa kalimat positifnya? Makanan disimpan. Menghargai guru yang sedang Ngajar. Ini berarti kan Pak tidur, modern tidur. Depan pertanyaannya. Salah apa dulu? Terus tidak boleh bermain game saat pelajaran. Menghargai. Menghargai juga.
Hargai. Kalau tidak boleh berbicara kotor. Hargai. Masa Sopan. Sopan. Dalam Menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun. Tidak boleh bertengkar. Apa? Saling mengayomi. Ya. Oke. Saling menyayangi atau saling rukun? Saling rukun ya. Oke. Saling rukun antar teman. Tidak boleh keluar kelas bersama-sama. Apa Mas Hanif? Tidak boleh keluar kelas, ini tadi siapa usulmu bukan? Jaga tata tertib. Nah, usulnya Mas Hanif menjaga Ketertiban. itu secara keseluruhan. Apa kira-kira? Tertib di kelas juga loh. Tertib di kelas. Tertib di kelas. Oke, kalimat positifnya itu. Kemudian kalau terlalu banyak kan kalian susah mengingatnya. Iya enggak? Susah mengingatnya enggak? Kita kelompokkan. Yang kira-kira sama itu yang mana saja? Piket. Jaga kebersihan. Piket sama mana? Jaga kebersihan. Membersihkan laci. Membersihkan tulis. Satu. Sama dengan tiga. Sama mana lagi? 6. 5 ya? 1, 5, 6, 7. Oke. Bayar kas? Gak ada temennya? Oke. Tidak tertib di dalam kelas. Nomor 4 sama dengan mana saja? 16. Nomor 4 itu sama dengan yang mana saja? Tertib di kelas. 8 sama nggak kira-kira sama nomor 4? Beda. 9? Sama. Sama. Oke. Contohnya itu Pak, yang lanjutkan selain 4, 9 lagi. 11. 11. Oke, 11 dulu. Urut 16. Sama lagi, mana lagi? 13. 12 ya enggak? Ya. 14. 13 ya? Oke. Sudah ya? Oke. Terus nomor 8 sama dengan mana saja? Nomor 8 10. 10. Oke, 10. Terus 13. 13 sudah? 14. 15 sudah? Nah, 2 kita gabungkan dengan nomor 1 ya. Ya? Nah, oke. Kira-kira nomor 1 itu kita bisa tarik kesimpulan apa? Nilainya, nilai yang terbentuk di situ. Kebersihan. Oke. Kebersihan. Nomor 4, 9, 11, 16, 12. Itu nilai apa? Ketertiban. Terus, Karlina, nomor 8, 10, 14, 15. Kira-kira apa itu? Sopan santun. Itu ya?
ketertiban. Menaati Ketertiban. menaati tata tertib kelas Dan dan saling menjaga Sopan santun. sopan santun. Sip, pinter banget kelas 9B. Beri tepuk tangan buat ini keyakinan kelas kita ya. Ya. 9B harus bersama-sama menjaga kebersihan. Apa saja tadi? Ya ini tadi yang sudah kalian sebutkan tadi, ya toh? Terus menaati tata tertib kelas. Apa saja tadi tatanya? Tidak rame, tidak main game, tidak boleh makan, Masuk, tidak keluar. boleh tidur, tidak boleh keluar masuk kelas, izin bareng-bareng ke kelas, keluar kelas nggak boleh kayak gitu toh? Ya. Dan saling menjaga sopan santun. Apa saja tadi? Tidak boleh berbicara kotor, saling mengejek orang tua, fisik, saling menyayangi rukun, ya toh? Dengan temannya rukun kan gitu. Nah, ini boleh ditulis yang besar kayak ini. Keyakinan kelas 9B, besok bilang sama Pak Fatih. Pak, kita kemarin sudah buat keyakinan kelas. Sama buat seperti ini. Terus nanti dicetak besar ini keyakinan 9B. Ditempel. Di apa? Di banner seperti banner itu bagus sekali. Taruh betul di belakang. Biar apa? Biar nanti anak-anak semua yang ada di 9B kalau lihat itu bagaimana? meyakini. Diniatkan dan pasti menjalankan. Setuju? Setuju. Sip, baik. Nilai keyakinan kelasnya sudah terbentuk. Disalin. Terus ya nanti Bu baru share fotonya, oke ya? Terus kira-kira hal-hal yang tidak boleh dan yang boleh kalian lakukan apa? Untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Apa kira-kira? Ya? Oke, bolehnya. Untuk mewujudkan sopan santun, oke, yang dilakukan yang pertama ya. Well. Jika ada yang sedih, dihibur. Yang tidak tampak, malah diejek, kan gitu loh. Ada yang sedih, diejek. Apalagi kira-kira yang tampak? Apa kira-kira? Bukan jadikan contoh. Misalnya untuk mewujudkan tata tertib tadi dengan cara memperhatikan pembelajaran. Nah, contohnya seperti itu. Terus Apalagi kira-kira? Biar jadi tertib. Wah, bagus. mendengarkan. Nah, terus yang tidak tampak atau kebalikannya? Tidak boleh rame, kan gitu loh? Yang tidak tampaknya adalah kebalikannya. Tidak fokus. Dalam hal kebersihan, contohnya apa? Potong piket. Melaksanakan piket. Tidak melaksanakan piket. Terus yang ini tidak melaksanakan. Meninggalkan teman. Pulang dulu gitu loh. Karingan. Terus sopan santun sudah ada ya. Kebersihan sudah ada. Nah ini apa namanya? Ketertiban juga sudah ada. Nah, kira-kira untuk menjalankan
Aduh. Udah bisa kan? Muridnya apa tugasnya? Tertib, patuh. Tertib, menaati ya kan? Menaati aturan atau tertib. Apalagi kira-kira? Guru boleh memberikan hukuman kalau misalnya ada yang Salah. melanggar? Boleh memberikan. Sanksi. Oke. Terus muridnya Lakukan. menjalankan. Sudah bisa dipahami tugas guru dan murid dalam menjalankan keyakinan ini? Apakah sekarang kalau Bu Balu tanya, apakah keyakinan yang kita buat hari ini sesuai dengan keyakinan seluruh kelas? Ada keterpaksaan? Tidak. Mencerminkan keyakinan kelas tidak? Harus bersih, harus tertib, harus sopan santun. Ya, semuanya sanggup menjalankannya dengan kesadaran masing-masing. Iya, sip. Baik, kalau begitu kedepannya kita sudah punya keyakinan itu, kita jalankan bersama. Oke? Sekretarisnya siapa? Yuk di foto Mas Radit. Jadi kalau tadi mau dipasang berupa bannernya boleh. Itu saja proses pembuatan keyakinan kelas kita. Kita akhiri pembuatan keyakinan kita dengan kita yakinkan, tanamkan di diri kita bahwa kita sepakat untuk melaksanakannya, menjalankannya tanpa ada paksaan. Oke.